Bismillahirrahmanirrahim. Hakikat dunia, ya, yang pertama, dunia hanya sebentar, hanya sebentar. Kemudian yang kedua, dunia dijadikan indah, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dunia adalah ujian. Tapi saya akan bahas yang pertama adalah dunia hanya sebentar. Sebentar maksudnya dari sisi dibandingkan dengan fase-fase yang berikutnya, ya. Sudah saya singgung tadi bahwasanya kita sudah melewati beberapa fase. Pertama janin, ya. Kemudian dunia, kemudian barzakh, kemudian padang mahsyar, kemudian surga atau neraka. Nah, kalau kita lihat janin kita cuma 9 bulan. 9 bulan. Dunia 60 sampai 70 tahun. Barzakh wallahu alam berapa ratus tahun. Mahsyar 50.000 tahun. Surga adalah abadi selama-lamanya atau neraka. Ya, surga atau neraka itu abadi. Jika kita bandingkan antara kehidupan dunia ini, yang kehidupan dunia 60 sampai 70 tahun sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati baina sittin ila sab'in", umur umatku antara 60 sampai 70, wa aqalla man yajuzu dzalik, dan hanya sedikit dari umatku yang melampaui 70. Artinya ada Allah kasih bonus 75, sampai 80, 90. Namun itu jarang. Keumuman umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 60 sampai 70 tahun. Setelah itu dia akan masuk pada fase berikutnya, barzakh. Yang fase ini kalau kita perhatikan, ya ini ya sangat lama, ya, sangat lama. Tidak ada bandingannya dibandingkan dengan hanya 60 sampai 70, hanya sedikit sebentar, ya. Barzakh saja seorang bisa dalam barzakh ratusan tahun, bisa ribuan tahun. Belum di padang mahsyar 50.000 tahun. Belum di surga dan neraka abadi. Apa bandingannya ini semua dengan hanya 60 dan 70 tahun. Oleh karenanya kata Allah Subhanahu wa taala ketika mereka melihat hari kiamat, Allah mengatakan ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika mereka melihat hari kiamat, mereka seakan-akan tidak tinggal di dunia kecuali hanya satu sore atau hanya di waktu duha, hanya sebentar. Hanya sebentar mereka merasakan karena mereka tahu dahsyatnya hari kiamat, dan ternyata dunia cuma sebentar. Di hadapan kita masih banyak fase kehidupan yang sangat panjang. Kemudian juga dalam ayat yang lain ketika Allah bertanya kepada orang-orang di akhirat ketika dibangkitkan, kata Allah, "Kam labithtum fil ardi adada sinin?" Berapa lama kalian tinggal di bumi? Ya. Berapa tahun? Qalu labithna yauman aw ba'dha yaum. Apa jawaban mereka? Qalu labithna yauman aw ba'dha yaum. Kami hanya tinggal di dunia itu satu hari atau sebagian hari. Hanya satu hari atau sebagian. Kenapa? Karena begitu singkatnya mereka rasakan, ternyata di depan kehidupan mereka adalah kehidupan yang sangat panjang. Ya, 60 70 itu enggak terasa jika dibandingkan dengan barzakh, mahsyar, surga, sangat sedikit, ya. Belum 60 ini, 70 tahun ini kita belum potong lagi, ya. Belum potong kita untuk tidur, belum potong untuk aktivitas dunia, ya. Jadi sebenarnya waktu efektif kita untuk akhirat tidak banyak, ya. Namun ini adalah poin yang sangat penting, ya. Inilah yang sedang kita jalani sekarang, adalah titik kritis karena dia adalah penentu untuk yang selanjutnya. Barzakh, mahsyar, surga atau neraka semua kembali kepada dunia karena dunia adalah tempat untuk menanam. Adapun barzakh, mahsyar, surga dan neraka adalah tempat kita panen apa yang kita tanam selama di dunia, ya. Baik. Banyak dalil yang Allah sebutkan yang menjelaskan bahwasanya dunia itu hanyalah sebentar, ya.
Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Mata'un qalil. Ya. Kesenangan yang sebentar. Allah ingatkan hal ini banyak sekali. Kenapa? Karena kita manusia punya potensi untuk lupa hal ini. Meskipun di depan kita banyak tanda bahwasanya kita akan sirna. Kita akan meninggalkan kehidupan ini. Banyak sekali tandanya. Seperti kita lihat saudara-saudara kita banyak yang meninggal. Ya. Apalagi musim Covid gini, kawan-kawan kita banyak yang meninggal. Saya punya daftar kawan di telepon, saya hapus sebagian. Kenapa meninggal? Karena kena Covid. Kita dengar berita ini meninggal. Kemarin kita masih ngobrol, tahu-tahu beberapa hari kemudian sudah meninggal dunia, banyak. Jadi sebenarnya banyak yang tanda-tanda yang menunjukkan kita ini hanya tidak lama di atas muka bumi ini, ya. Kemudian juga tubuh kita, ya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'akumun nadhir," telah datang peringatan bagi kalian, yaitu sebagian salaf menafsirkan yaitu uban. Orang sudah beruban, rambut sudah putih, tanda bahwasanya dia akan selesai, ya, dia akan selesai dari kehidupan ini, dia akan segera masuk pada fase berikutnya, ya. Dan itu di antara rahmat Allah. Seandainya manusia tidak ada ubannya, kemudian selalu segar tiba-tiba meninggal, dia tidak akan persiapan. Tetapi tatkala Allah kasih tanda-tanda, matanya mulai rabun, kemudian gerakannya mulai tidak lincah seperti dahulu, tidak seperti di masa muda, pendengarannya mulai lemah, ya. Rambutnya mulai putih, kekuatan tidak seperti dulu, ya. Ini dalil bahwasanya kau sebentar lagi, ya, akan berpindah kepada fase berikutnya, ya. Bahwasanya dunia ini hanyalah sebentar. Makanya Allah mengatakan mata'un qalil. Allah juga berfirman, ya, wa ma mata'al hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Taib. Di antara hal yang menunjukkan bahwasanya dunia itu sebentar, dunia dinamakan dengan dunia karena hanya sebentar. Sebab dunia dalam bahasa Arab dari dani itu artinya dekat. Dunia itu dalam bahasa Arab artinya dekat, ya. Ini dunia dalam bahasa Arab artinya apa? Dekat. Kenapa? Karena tidak lama, dekat. Sebentar lagi kita akan masuk pada fase berikutnya. Di antaranya juga Allah menamakan dunia dengan Zahrah. Dunia dengan Zahrah. Dengan Zahrah. Zahrah itu artinya mawar, ya. Dalam surah Thaha kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi." Jangan kau panjangkan pandanganmu melihat kemewahan yang kami berikan kepada mereka. Zahratal hayatid dunya itu hanyalah zahrah, yaitu mawar dunia. Dan kita tahu namanya mawar yaitu cepat sekali. Memang dia indah, berwarna-warni, harum, menyenangkan, tapi dia cepat layu. Mawar ini masalahnya apa? Cepat layu. Cepat layu. Ini menunjukkan bahwasanya dunia hanya sebentar, sebagaimana mawar yang indah namun dia cepat layu, ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyamakan dunia dengan air hujan, ya. Dengan air hujan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadhruhu riyah." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan berikanlah permisalan kepada mereka tentang kehidupan dunia. Mathalal hayatid dunya. Seperti apa kata Allah? Kama in anzalnahu minas sama' dalam surat Al-Kahfi. Sebagaimana air yang kami turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ard. Maka kemudian air tersebut bercampur dengan tumbuhan, ya. Jadi hijaulah tumbuhan tersebut. Fa asbaha hashiman, namun tidak lama kemudian tumbuhan tersebut menjadi hancur, kering dan hancur. Tadhruhu riyah, yang ditiup oleh angin, ya. Ini dalam surat Al-Kahfi. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Allah mengatakan, ya, kama in
anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Hashiman. Penulisnya enggak cukup ya, tapi ayatnya selanjutnya, kami jadikan dunia itu seperti perumpamaan air yang turun dari langit, kemudian air turun hujan tersebut bercampur dengan tumbuhan menjadi hijau, kemudian jadi kering, kemudian jadi hancur ditiup oleh angin. Nah, dalam ayat ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Apa maksudnya perumpamaan dunia itu? Ya. Pendapat pertama menyatakan bahwasanya dunia seperti air. Dunia seperti air. Ini surat Al-Kahfi ayat berapa ya? Biar kawan-kawan bisa catat ya. Surat Al-Kahfi bentar. Ayat 45. Ayat 45. Surat Al-Kahfi 18 ayat 45. Pendapat pertama mengatakan dunia seperti air, ya. Kenapa diibaratkan dengan air? Kenapa air ya tidak menetap, sering berubah. Ya. Kadang kemudian menguap jadi awan, kemudian menjadi air, kalau musim dingin menjadi es ya. Dia bisa jadi apa? Air, bisa jadi uap, bisa jadi hujan, bisa jadi es ya. Ini hakikat air. Nah, demikian pula dunia seperti itu. Dunia kita ini dunia berubah-ubah. Tidak stabil kondisi kita. Kadang kita sehat, kadang kita sakit, kadang kita tertawa, kadang kita sedih. Terkadang kita lagi ekonomi bagus, terkadang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala ekonomi lagi jatuh. Terkadang disenyumin sama istri, terkadang diomelin sama istri ya. Terkadang ketawa sama istri, terkadang ngomelin istri. Ini kehidupan tidak menetap seperti air. Ya Allah sebutkan ya. Kemudian di antara kesamaan kata para ulama antara dunia dengan air, yaitu air ya. Yang paling penting air ya, kalau kebanyakan bahaya. Ya, bahaya. Diambil secukupnya saja. Ini hakikat dunia kata Allah Subhanahu wa taala. Diambil secukupnya saja. Air kalau banyak jadi banjir, enggak enak. Kita ambil secukupnya untuk minum, untuk mandi secukupnya. Ya, ibarat dunia secukupnya. Kalau kebanyakan jadi mudarat. Lupa dengan akhirat, tenggelam dengan dunia, nanti hisab pada hari kiamat panjang, ya banyak. Problemnya banyak. Tapi air itu dibutuhkan. Dibutuhkan, tapi kalau kebanyakan bahaya, diambil secukupnya saja. Di antaranya orang yang ambil air biasanya basah. Biasanya basah ya. Kata para ulama, sebagaimana dunia pasti ada resikonya. Ambil air pasti kecipratan, dengan mudarat ya. Ini pendapat. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa ayat ini perumpamaannya adalah perumpamaan secara utuh. Ayatnya secara utuh, yaitu seperti air yang menjadikan tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau lalu kering. Nah, dunia itu seperti tumbuhan yang hijau ini. Dunia itu seperti tumbuhan yang hijau. Hijau enak dilihat, enak dipandang. Tetapi fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Cepat sekali menjadi kering. Kemudian dia berguguran, kemudian ditiup oleh angin. Dunia seperti itu. Nah, kehidupan kita sebentar, tidak lama. Dan ini menggambarkan tentang sebentarnya kehidupan dunia, ya. Sebentarnya kehidupan dunia. Seperti daun yang hijau, kemudian menjadi kering, hashim itu hancur ya. Kemudian tiba-tiba ditiup angin, selesai. Ya, kita pun demikian. Tahu banyak orang lagi di puncak-puncak kejayaan tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dunia ini sebentar ya.
ditinjau dari dunianya yang bisa cepat rusak, sirna, dan ditinjau dari kitanya yang juga mudah untuk sirna. Ya. Jadi saya ingatkan dunia ini sebentar, ditinjau dari dunianya yang akan sirna, ditinjau dari dunianya, dan ditinjau dari penghuninya, kitanya. Hanya sebentar. Ya. Ada kawan cerita temannya baru saja dilantik jadi pejabat, baru dilantik hari kedua udah meninggal dunia. Ya. Satu daerah jadi lantik, kemudian hari kedua, hari ketiga rapat nggak bisa datang, meninggal dunia. Subhanallah. Ya, begitu. Ya kita nggak tahu kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi inilah hakikat daripada dunia. Taib, kita lanjutkan. Ya. Tolong di foto, mungkin kirim sama kawan-kawan. Saya mau bacakan ayat selanjutnya. Tolong dihapus. Taib, ayat selanjutnya, ya ini kita masih bicara karena kita bicara hakikat dunia yang paling bisa menjelaskan hakikat dunia adalah pencipta dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya ayat tentang hakikat dunia banyak, cuma saya nggak mungkin sampaikan semua, waktu kita terbatas. Tapi ada satu ayat lagi saya pilihkan dalam surat Al-Hadid, ya. Surat Al-Hadid ayat 20, nanti Bapak bisa buka, ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kemudian kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Baik, kita akan artikan ayat ini, surat Al-Hadid ayat 20. Kata Allah, ketahuilah. Allah mengatakan ketahuilah. Jadi ilmuilah, yakinilah, ya, yakinilah. Annamal hayatud dunya. Sungguhnya, annam itu dalam bahasa Arab artinya tufidul hasar, yaitu sesungguhnya, hanyalah. Kalau kita bahasa kita artinya hanyalah. Hanyalah kehidupan dunia itu hanyalah permainan. Ini permainan. Allah namakan permainan. Ya, saya catat ya. Allah namakan pertama permainan. Kemudian yang kedua sendau gurau. Gurauan. Kedua. Kemudian yang ketiga zinah, perhiasan. Yang ketiga perhiasan. Kemudian yang keempat wa tafakhurun bainakum, bangga-banggaan. Yang keempat ya. Satu, ini dua, tiga, ini yang keempat. Wa takathurun, banyak-banyakan. Banyak-banyakan. Nomor 5. Ini secara umum kehidupan ini seperti ini. Sebagian ahli tafsir mengatakan apa? Kita kalau bandingkan ini, ketahuilah kehidupan ini hanya permen. Permen maksudnya apa?
Anak-anak ketika masih kecil mereka habis masa dari 3 tahun atau 2 tahun sampai 10 tahun main aja kerjanya. Udah, permainan. Laibun, lahun ya senda gurau, sudah mulai remaja ya, mulai senda gurau kerjaannya ya. Nanti zina, setelah itu umur 30-an mulai ya 20 lebih, mulai gaya dengan penampilan baik laki-laki pun wanita, perhatian dengan penampilan, dengan gaya omongnya, gaya berpakaiannya, kemudian mobilnya apa macam-macam. Perhatiannya fokusnya pada zina, pada perhiasan. Kemudian ini 40 ke atas mulai kerja, tafakhur, bangga-banggaan. Jadi majelis, bumbu majelis, ngomong, "Oh, saya sudah berhasil ini." Bangga-banggaan, saya punya proyek ini, oh saya sudah sampai pada titel ini. Inilah dunia ya. Nanti sudah banyak, sudah mungkin 45 tuh takatsur, banyak-banyakan. Oh, saya punya anak banyak, ada yang saya punya istri banyak, ada yang saya punya usaha banyak, ada yang saya punya banyak-banyakan. Inilah kehidupan dunia, ya. Banyak orang terjebak dengan ini, baik permainan atau gurauan, perhiasan, bangga-banggaan, banyak-banyakan. Dan Allah menamakan dunia itu dalam ayat yang lain lahun wa laib. Permainan dunia itu hanyalah lahun wa laib, senda gurau dan permainan. Kenapa? Karena senda gurau dan permainan itu cuma sebentar. Namanya kita main cepat selesai, kita bersenda gurau cepat selesai. Setelah itu kita masuk dalam keseriusan. Dunia seperti itu juga sebentar. Kata Allah, banyak-banyakkan dalam harta dan anak-anak. Kemudian Allah ingatkan, kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara. Kata Allah Subhanahu wa taala, seperti hujan. A'jabal kuffara, yang menyenangkan penanam. Ya, yang menyenangkan apa? Yang tumbuhannya nabatuhu, yang tumbuhannya menyenangkan para penanam atau petani. Kemudian tiba-tiba tsumma yahiju fatarahu musfarra, kemudian kering. Lalu kering. Kau melihatnya menjadi apa? Kuning. Kemudian hancur lebur. Ya. Di akhir ayat kata Allah, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia kecuali ya kesenangan yang menipu. Demikianlah ya, kita bicara dunia ya. Seperti hujan, benar hujan turun. Orang yang menanam melihat hijau-hijau tumbuhan tersebut bahagia, namun tidak lama kemudian menjadi kering, kuning, sudah kelihatan kuning seperti kita manusia ya, mulai kelihatan tua, rambut mulai putih ya, mulai pucat, macam. Kemudian tiba-tiba hutama hancur. Itulah perumpamaan dengan kehidupan dunia. Maka Allah ingatkan, sungguhnya tidaklah kehidupan dunia kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Banyak orang terpedaya. Oleh karenanya kita masuk pada hakikat dunia yang kedua. Hakikat dunia yang kedua yang tadi sudah kita tuliskan. Hakikat dunia yang kedua adalah apa? Dunia itu dibuat indah oleh Allah sebagai ujian. Atau kita lanjutkan jadi dibuat indah ya sebagai ujian. Terlalu banyak dalil bahwasanya Allah menjadikan dunia memang indah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Kahfi, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum." Artinya kami jadikan apa yang di atas bumi itu sebagai zina, perhiasan. Kata Allah, kami jadikan di atas bumi sebagai hiasan. Jadi hiasan memang. Jadi ini hiasan, dihiasi, indah. Tadi Allah mengatakan, Allah menamakan ini dengan apa? Zahratal hayatud dunya. Zahrah, mawar. Ya, Allah namakan dengan mawar. Tidak ada yang ragu, mawar itu indah. Mawar apa? Berwarna-warni, warna-warni. Subhanallah, saya lihat warna, ada mawar merah, mawar putih, mawar merah muda, mawar kuning. Masya Allah, mawar ini luar biasa ya. Kemudian indah apa lagi? Harum. Ya, harum. Cuma dia layu, cepat mudah untuk layu. Tapi indah untuk dipandang ya. Allah juga berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat." Ya. Kata Allah, "Zuyyina
linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatir muqantarati ya minal fiddati wal khayl musawwati wal khayl musawwan wal an wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Dalam surat Al-Imran kata Allah ya dihiasi untuk manusia. Kata Allah dihiaskan bagi manusia hubbus syahwat minan nisa, senang dengan wanita, wal banin anak-anak. Ini perhiasan dunia ya. Al malu wal banuna zinatul hayatid dunya, kata Allah harta dan anak-anak perhiasan dunia. Allah boleh jadikan dunia itu indah tapi ujian. Zuin lasi hubbus syahwat minan nisa wal banin, anak-anak dan istri wanita dan anak-anak, wal qanatiril muqantarati minadz dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Ya Allah juga jadikan indah di mata manusia harta, emas, perak, kuda-kuda pilihan, ya, binatang ternak dan tanaman-tanaman. Dzalika mata'ul hayatid dunya, dan itulah perhiasan dunia kata Allah ya. Allah menjadikan dunia sebagai perhiasan. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, "Ad-dunya hulwatun khadirah." Kata Nabi, dunia itu manis dan hijau. Dunia manis dan hijau. Ya. Wa inna Allah ja'alakum mustakhlafina fiha, dan Allah menjadikan kalian untuk tinggal di dunia itu ya sebagai ujian. Liyanzura kaifa ta'malun, agar Allah lihat apa yang kalian lakukan berhadapan dengan ujian tersebut. Jadi kita harus tahu memang dunia dibuat indah. Ketertarikan kita pada dunia itu suatu manusiawi karena memang kita sedang diuji dengan dunia. Banyak hal yang buat kita tertarik. Wanita bagi laki-laki, kemudian anak-anak, ya, kemudian harta, pekerjaan, kemudian pemandangan-pemandangan yang indah, ya, mobil-mobil mewah, kemudian barang-barang mewah, rumah yang menyenangkan, banyak hal yang membuat kita tertarik ya. Banyak, semuanya bisa menggoda kita. Tapi kita harus sadar bahwasanya dunia adalah ujian. Kemudian hakikat dunia yang ketiga, kelanjutannya, dunia adalah ujian. Ini banyak Allah Subhanahu wa taala contoh dalam Al-Qur'an. Allah berfirman ya. Kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kata Allah, setiap orang yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kemudian kata Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian, dan kepada kamilah kalian akan kembali. Jadi Allah menguji manusia dengan keburukan maupun dengan kebaikan. Jangan disangka bahwasanya ujian itu hanyalah keburukannya, sakit, hanya kekurangan ekonomi, bahkan kebaikan juga sehat, cerdas, punya titel, punya jabatan, semua adalah ujian. Oleh karena sebenarnya kita ini ketika masuk dalam dunia, kita sedang masuk dalam ruangan ujian. Ruangan ujian. Cuma kita sadar sedang diuji atau tidak. Tapi kita semua dalam ruangan ujian. Sebagian orang merasa diuji ketika dia sakit saja. Ya, ketika dia sakit saja dia merasa diuji. Padahal ujian itu luas. Allah kasih ujian bukan hanya pada kesulitan, bahkan kenyamanan, ya, bahkan kesehatan, kecerdasan, jabatan, waktu luang. Ini semua akan dipertanggungjawabkan, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua sekarang sudah kejebak dalam ruangan ujian. Maka ujian banyak, soalnya banyak. Tinggal kita harus jawab satu persatu dengan semaksimal mungkin agar kita bisa lulus dan kita bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menciptakan dunia sebagai ujian tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, zahratal hayatid dunya linaftinahum fih. Ya. Zahratal hayatid dunya linaftinahum fih. Kami jadikan dunia sebagai mawar, linaftinahum fih, agar kami menguji mereka, ya. Jadi dunia adalah untuk ujian. Kemudian lagi misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa kana arsyu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya, dan arsy-Nya di atas air. Kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah menguji kalian siapa di antara amal yang terbaik. Allah juga berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Segala puji bagi Allah yang di mana kerajaan semua berada di tangannya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang telah menciptakan kematian, menciptakan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang amalnya terbaik. Jadi ini
hakikat dunia saya bisa simpulkan 3 hal. Dunia itu adalah sangat cepat dan sangat singkat. Yang kedua, dunia dibuat indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dibuat indah oleh Allah sebagai ujian, maka seorang bersiap-siap menghadapi ujian tersebut.